Australia merupakan sebuah negeri paradoks yang modern. Benua ini memiliki industri dan teknologi yang maju, tetapi sebagian besar wilayahnya belum banyak didiami oleh manusia. Benua Australia memiliki lahan seluas 7.692 juta kilometer dan menjadi tempat tinggal kurang lebih 26 juta jiwa hingga saat ini. Sebagian besar penduduknya tinggal di kota-kota besar, di tepi laut, dan membiarkan wilayah pedalamannya hampir kosong. Alasannya karena hampir 80% benua ini memiliki zona iklim yang kering atau semi kering dan rata-rata memiliki curah hujan tiap tahunnya 465 mm. Sekitar 70% tanah benua Australia tidak memiliki kecocokan untuk dijadikan lahan bertani apapun, melainkan hanya bisa dipakai untuk menggembala dan berternak dengan jumlah ternak yang terbatas. Meskipun demikian, penduduk yang mendiami wilayah ini mampu bertahan hidup sehingga setiap tahunnya selalu bertambah 1-2% yang disebabkan oleh angka kelahiran dan migrasi. Jika kita lihat saat ini, penduduk di wilayah Australia merupakan orang-orang berkulit putih, padahal benua ini sangat jauh dengan keberadaan negara Eropa yang notabene berkulit putih. Lantas, mengapa demikian? Siapa sebetulnya penduduk asli di benua Australia ini? Lalu, bagaimana bisa orang-orang berkulit putih menjadi mayoritas di benua Australia? Mari kita simak penjelasannya. Australia atau Terra Australis merupakan sebutan bagi benua Australia, yaitu sebuah benua yang berada di selatan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin yang sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki pola hidup yang sederhana dengan ekonomi primitif dan nomaden. Suku aborigin sendiri sudah menyebar di berbagai wilayah Australia. Ciri fisik yang mereka miliki adalah kulit yang gelap, rambut ikal bergelombang, serta memiliki mulut yang lebar. Namun, sejak abad ke-17, Australia mulai didatangi oleh bangsa Inggris. Sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke berbagai dunia untuk mencari bahan baku berupa rempah. Ptolemy yang membicarakan tentang sebuah daratan di selatan yang menjadi penyeimbang daratan di utara yang disebut Terra Australis Incognita membuat bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris mengincar wilayah tersebut. Rute pelayaran untuk mencari benua Australia dilakukan pertama kali oleh Portugis pada tahun 1511, Spanyol pada 1606, kemudian dilakukan oleh Belanda sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1622 dan 1623. Barulah Inggris menyusul untuk mencari daratan di Australia pada tahun 1770. James Cook, seorang letnan Angkatan Laut Inggris yang sedang melakukan pelayaran ke Australia, menemukan pulau yang dianggap tak berpenghuni. Kekagumannya atas pulau tersebut akhirnya membuat ia ingin mengklaimnya sebagai wilayah milik Inggris. Cook memberi nama pulau tersebut yaitu New South Wales. Pemerintah Inggris menginginkan jika pulau tersebut dijadikan sebagai tempat
menampung para tahanan yang sudah membludak di Inggris untuk dipindahkan ke pulau tersebut. Membludaknya tahanan di Inggris disebabkan oleh adanya revolusi industri yang membawa perubahan besar terhadap kondisi sosial masyarakat Inggris seperti adanya kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan. Maka New South Wales dipilih sebagai tempat menampung narapidana. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada iklim yang dimiliki oleh Australia, yang hampir sama dengan iklim di Inggris. Pada tahun 1787, 11 kapal dengan 750 narapidana berlayar menuju New South Wales untuk menjadi penghuni wilayah tersebut. Namun, dengan adanya beberapa pertimbangan, mereka berpindah menuju Sydney Cove sebab wilayah tersebut dianggap lebih layak untuk para pendatang. Kedatangan narapidana pendatang ini tentunya membuat eksistensi penduduk asli Australia semakin terdesak, terutama suku aborigin. Alih-alih menjadi sebagai tempat penampungan narapidana, pemerintah Inggris semakin gencar untuk mengirim orang-orang dari Britania Raya dan Irlandia ke New South Wales. Maka dari itu, pemerintah Inggris mengirim Arthur Phillip sebagai gubernur jenderal untuk ke New South Wales. Namun, kedatangannya sangat sulit diterima oleh penduduk asli karena mereka dianggap masih bodoh untuk bekerja sama. Sedangkan penduduk asli menganggap para pendatang sebagai penjajah yang mengancam untuk merebut wilayah mereka dan melakukan penindasan terhadap suku aborigin. Suku aborigin selalu mendapat tekanan dari orang-orang kulit putih sehingga populasi mereka semakin menurun karena rentannya penggusuran. Maka pada tahun 1850-an, pemerintah Inggris memberlakukan Undang-Undang Pemerintah Koloni Australia. Undang-undang ini diberlakukan karena adanya ketidakpuasan warga asli Australia terhadap otoritas kolonial di New South Wales. Maka dari itu, akibatnya benua Australia dibagi menjadi 6 bagian, yaitu Victoria, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, Queensland, dan New South Wales. Undang-undang ini mewakili penolakan terhadap kepentingan kolonial Eropa di Australia. Jadi, kesimpulannya adalah ketika perkembangan industri Inggris mulai meningkat, maka permintaan bahan mentah juga meningkat. Maka Inggris tidak dapat memenuhi permintaan bahan mentah yang terus meningkat, sehingga sumber lain harus dicari dan lebih banyak produk yang harus dijual oleh mereka. James Cook, seorang letnan Inggris, berlayar melintasi benua Pasifik dan berhenti di Botany Bay. Karena ketakjubannya dengan pulau ini, ia menamai pulau ini dengan nama New South Wales dan mengklaim sebagai wilayah milik Inggris. Maka pada tahun 1779, Joseph Banks mengusulkan pengiriman tahanan ke New South Wales untuk mengurangi kepadatan penjara Inggris. 787, 11 kapal membawa 750 tahanan untuk berlayar ke New South Wales. Namun, keberadaan suku asli semakin tergeser oleh pendatang. Mereka dianggap primitif dengan jumlah yang sedikit, tertindas oleh para pendatang. Faktanya, pemerintah Inggris semakin agresif mengirim migran dari Inggris Raya dan Irlandia ke New South Wales.
Penduduk asli Australia memandang imigran sebagai penjajah yang berusaha mengambil alih wilayah mereka. Mereka menganggap Australia sebagai wilayahnya karena telah tinggal di wilayah ini selama ribuan tahun. Suku Aborigin merupakan penduduk asli yang tinggal di Australia antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Saat itu, masyarakat Aborigin tersebar di seluruh Australia. Masyarakatnya mampu mengekspresikan budaya dengan hidup sederhana. Namun, sekitar 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut Australian Colonies Government Act. Disahkan undang-undang ini didasari oleh ketidakpuasan masyarakat Australia terhadap pemerintahan kolonial di New South Wales.